Ini anak-anak dibikin tidak punya memori masa kecilnya. Padahal memori masa kecil tuh menentukan hari depan dia. Jadi nggak bisa begini. Jadi harus dihentikan. Nggak usah dievaluasi lagi, dihentikan aja. Ini udah gagal kok. Diganti menterinya maksudnya, Be? Diganti nggak diganti tergantung pemilik kabinet. Iya, bukan tergantung kusirnya, bukan? Iya. Jadi ini sebenarnya pemerintah Jokowi ya harus menghentikan pemborosan anggaran begini. Yang gini-ginian nggak ini, Be, ya? Ya kan mungkin saja ada urusan dengan tim ses zaman dulu, balas jasa, tapi tidak begini dong. Caranya yang dikorbankan anggaran. Ini udah resesi. Be, ini bukan cuma anggaran yang korbanin, Be. Ini korbanin hari rakyat, depan rakyat. Masa depan generasi emas kita nih, Be. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Pas Guru Semi di Macan Idalis dan bareng Babe Ridwan Saidi. Nah, gue hari ini mau diskusi sama Babe mengenai kondisi pendidikan sebenarnya sih ya. Pendidikan di Indonesia. Nah kan gini, Be ya. Di Indonesia ini pendidikan lagi carut marut, Be. Ini banyak banget keluhannya dari para orang tua murid, daripada murid-murid. Pendidikan online maupun pendidikan yang terjadi seperti yang konvensional aja, Be, ini jadi banyak masalah nih, Be. Ini si sang menteri ini, sang menteri Nadiem Makarim ini banyak banget menciptakan kontroversi jadinya, Be. Entah bagus apa enggak, tapi yang jelas yang kita lihat sekarang ini kebijakan dia ini bisa membuat rakyat kita menjadi bodoh, Be, goblok gitu loh, Be. Babe ini kan ahli bahasa, jadi bilang nih Babe ini mau memahami istilah-istilah gitu, Be. Kalau kita bicara dari sang menteri ini, Be, sang Nadiem Makarim, ini apa nih, Be? Kalau Babe artikan secara bahasa nih, Be. Oh, namanya gitu namanya, ya? Be. Saya kira namanya bukan bahasa Arab ya? Bukan bahasa Arab, Be? Bukan. Bukan, Be. Jadi kita lihat kan sebenarnya ada 4 serangkai. Oke. Kalau hang itu apa namanya sandang ya, nama sandang untuk orang berkelas. Hang. Kalau perempuannya dang. Dang. Dang Lestari gitu misalnya perempuan. Itu di era kapan itu, Be? Abad 15 ya, kan hang tua sekitar abad itu. Oh, hang tua, hang lekir gitu, Be. Hang Lekiu, hang Nadiem. Hang Nadiem. Hang tua, hang lekir, hang jebat, hang Nadiem. Iya. Hang Nadiem nih, Be. Iya. Nadiem pun pakai hang nih, Be. Pakai hang. Tapi nama jalan yang di Blok M ya. Oh iya. Itu kan hang semua tuh, Be. Hang semua. Iya. Tapi hang Nadiem nggak ada. Makanya Jokowi kan orangnya kreatif. Iya. Dia taruh hang Nadiem di Senayan, kantor Dikbud. Nah, itu jago dia. Iya. Dalam hal ini. Iya, biar nggak jauh-jauh dari jalan hang tua, Ya, hang lekir. hang lekir. Ada hang Nadiem. Ada hang Nadiem. Iya. Jadi gini kok kalau kita lihat ya, Nadiem itu pendidikannya apa dulu, ya kan? Pendidikan yang dia jalani yang saya baca itu adalah manajemen kan, sampai ke Amerika. Iya. Kalau di zaman dulu tahun 50-an itu namanya memegang buku. Megang buku. Megang buku. Maksudnya gimana, Be? Nama pendidikannya? Iya, manajemen itu. Oke. Antara ini kan apa namanya akuntan ya, menghitung ya. Oke. Manajemen itu Memanage sih, Be, ya. Memanage itu dulu ada kursusnya. Kursus itu, Be. Ada kalau sekolah ekonomi kan ada SMAP, sekolah menengah ekonomi pertama. Iya. Ada SEMEA, sekolah menengah ekonomi atas. Nah, kalau kita mau ambil spesial itu soal manajemen dalam hal ini juga termasuk menghitung ya, itu kita mesti ambil kursus Bon A, Bon B. Bon A dan Bon B nama kursusnya memegang buku. Iya. Jadi ini pengetahuan sangat teknis. Tapi kan dia sampai kuliah di Amerika nih, Be. Iya, mau di urusan di memegang buku ini kan sampai ke Amerika dia megang buku. Mau di Amerika ya kan, atau mau di apa ya, misalnya di Tuvalu ya, yang kita nggak tahu letaknya di mana. Itu sama megang buku juga. Megang buku juga. Iya, itu sama. Iya. Jadi itu ilmu yang terlalu teknis. Oke. Makanya dia bilang kan, saya nggak mau ngeliat ke belakang, ngeliat saya ke depan. Jadi kuda dong. Iya kan? Iya. Nah,
dimensi lain di luar teknis manajemen. Salah satu teknis manajemen adalah akuntansi itu, yang bahasa zaman dulu namanya memegang buku. Nggak ada. Padahal pekerjaan yang dia harus lakukan adalah masalah pendidikan dan kebudayaan. Nggak gampang itu. Dimensinya sangat luas. Jadi harus menengok ke belakang. Sejarah harus dilihat. Bagaimana dasarnya ini sebelum itu, makanya harus diciptakan itu. Dia kan mungkin dia anggap jago ya oleh Jokowi sebagai operator kabinet. Karena sukses dalam Gojek gitu ya kan. Bikin Gojek, sukses. Iya, pemain pingpong segimana hebatnya pun nggak bisa otomatis kita pasang dalam tim sepak bola dong. Dia pingpong, oke, dia jago. Jago main pingpong. Kalau main bola? Oglek juga, Nggak bisa, main bola kan 11. Main pingpong bisa sendiri, namanya single. Ya kan? Nggak sama. Ujuk-ujuk double deh pokoknya. Maksudnya dia itu menjadi anak ajaib. Jadi di kabinet ini ada milenial yang cemerlang, ya kan? Jadi beban dia kegedean. Kegedean. Lalu dia nggak tahu apa masalah pendidikan dan bagaimana itu merancang program dalam pendidikan. Kita ambil misalnya ya, setelah kita merdeka sampai dengan jatuhnya Bung Karno, itu pendidikan itu kita mengikuti pendidikan resmi, itu katanya orang dulu bilang ini bekal hidup. Zaman era Bung Karno. Pendidikan itu bukan untuk Bung Karno aja, 45 kan kabinet-kabinet. Kita lihat orang-orangnya kan tokoh-tokohnya Ki Hajar Dewantoro yang pernah duduk di situ, Dokter Bahdar Johan, ya kan? Kan bukan ngeri. Sarmidi Mangunsarkoro, pernah di situ semua. Ngeri itu. Iya, orang-orang yang punya pandangan falsafah. Bukan ke depan. Bukan ke depan doang, ya kan? Kuda sih bisa mandang ke depan, dia ada kusirnya. Jadi kalau mau belok kan kuda nggak usah nengok ke belakang. Tinggal digiring dong yang kanan. Digiring, dikedet yang kanan. Apa kusirnya? Kusirnya siapa, Be? Ini persoalan. Pasko nanya kusirnya dia siapa? Kalau saya memperhatikan dari gerak tubuh dia, akhir-akhir ini dia kalau bicara ya, bicara dia itu matanya selalu menatap ke langit-langit. Seperti ngelihat cicak kawin ya. Langit-langit. Ada cicakannya. Sambung perkataannya lagi ke langit-langit lagi. Kayaknya ada kusirnya. Jadi kata-kata yang diucapkan tuh sepertinya bukan kata-kata dia harus... Nggak orisinil gitu, Be? Apa? Nggak orisinil kata dia? Nggak orisinil. Lain waktu dia jadi pegang Gojek, dia ngomongnya kan lancar. Waktu dia pegang Gojek, ngomongnya lancar, jangan salah. Tapi pas dia jadi Mendikbud ini, ya kan, kok begitu kalau dia ngomong? Seperti ada tekanan yang begitu kuat, dia mengingat-ingat omongan orang lain. Sepertinya begitu. Kan kelihatan dari gerak tubuhnya. Dia kalau bicara, dia rada merengket kan. Rada merengket begitu kan. Jadi... go school kan begitu kalau kita perhatikan. Nah, ini dia Babe aja yang udah senior udah santai aja, Be. Kagak ngeliat cicak kawin. Dia mendapatkan beban yang kelewat berat. Ya kan? Sepertinya karena bagaimanapun juga bagaimana nih Dikbud bisa mendapatkan keuntungan yang halal kan begitu. Ya kan? Ya kuota kan laku. Ya kan? Orang yang dagang kuota mesem, Be. Mesem. Gara-gara daring kan? Daring? Mesem. Berapa pemasukan orang dagang kuota? Wah, Be, rakyat Indonesia dipaksa untuk beli kuota, Be. Itu dia. Belum lagi kalau kuotanya ngadat-ngadat di daerah pedesaan kan internetnya belum tentu kencang, Be. Itu dia. Jadi ini saja ya. Ini kan bisa dihitung pakai akal. Ya kan? Nggak usah dibilang kita nih curiga. Kita ngitung pakai akal, yang diuntungkan siapa? Ini kan tukang kota. Zaman lagi begini, orang dewasa hemat kota kan gitu ya kan? Nah kalau kewajiban belajar kan nggak bisa. Ya kan? Kasihan juga ada tukang Gojek. Dia nggak bisa narik. Ponselnya dipakai anak. Ada tuh, Be. Ada tuh, Be. Anak yang bunuh diri juga ada kok.
karena nggak bisa mengikutin, ibunya nggak kuat beliin dia ponsel, apalagi kuota sebulan kalau nggak salah dihitung sampai 486.000. Iya. Video loh, video itu kan gede, kuotanya. Wih, nah itu mesti dipikir dong, jangan sederhana. Ya kan, jangan sederhana bahwa Mendikbud Nadiem ini telah menyusahkan rakyat Indonesia. Nadiem menyusahkan rakyat Indonesia? Iya, buktinya banyak bukti. Saya punya video-video keluhan ibu-ibu rumah tangga. Ya kan, dia nggak bisa masak, nemenin anaknya. Bahkan dia bilang kadang-kadang saya kesal juga, ya kan, kepada anak saya nggak dapat. Ya iya, nggak mudah kan mentransfer teknologi elektronika kepada belum anak. lagi orang-orang tua yang sibuk itu kan dia kerja dan dia akhirnya ninggalin anaknya itu ke para asisten rumah tangganya, pembantunya kan Nah pembantunya kan terbatas juga mengetahui mengenai gitu-gituan. Jadi ngeri loh generasi emas yang orang bilang katanya 2045 lah, masa generasi emas cara bikinnya begini, ya kan? Nggak bisa dong bikin generasi emas modelnya kayak gini, nyusahin orang. Jadi emas apa Iya, emas apaan jadinya, kan emas sepuhan jadinya kan. Swasta disepuh jadinya. Kagak bisa emas batang LM tuh bukan emas batangan. Jadi oleh karena itu rancangan dia itu tidak punya nilai strategi. Strateginya untuk pembangunan bangsa apa? Anak diginiin. Anak kehilangan pergaulan, kehilangan masa kanak-kanaknya, itu mahal loh masa kanak-kanak. Wah, mahal be. Dihilangkan begitu saja. Ini apa maksud? Di Jepang aja ada COVID kan sekolah jalan terus. Ini kenapa dihentikan sekolah? Kan nggak bisa begitu dong, ya kan? Jadi saya tuh prihatin benar karena saya mengalami lah bagaimana sekolah tuh kita nikmati bersama, ya kan? Walaupun negara itu waktu APBN-nya terbatas karena harus membayar hutang KMB, ya kan? Lalu impor dibatasi, ya kan? Tetapi sekolah gratis loh. Dari SR itu waktu sampai kepada perguruan tinggi kita gratis sekolah. Kita menikmati masa kanak-kanak yang sampai sekarang nggak hilang. Ini anak-anak dibikin tidak punya memori masa kecilnya. Padahal memori masa kecil tuh menentukan hari depan dia. Jadi nggak bisa begini. Jadi harus dihentikan. Nggak usah dievaluasi lagi, dihentikan aja, ini udah gagal kok. Ganti menterinya maksudnya Diganti nggak diganti tergantung pemilik kabinet. Bukan tergantung kusirnya, bukan? Iya. Iya kan, tergantung itu. Nah jadi menurut hemat saya nggak bisa ini bertahan nih, mau gini hancur ini. Hancur hancur, seluruh ekonomi rakyat juga hancur karena dia harus pusat kepada kota, memusatkan belanjanya itu kepada kota, itu kan nggak gampang dan nggak efektif orang nggak ngerti anak-anak kecil kan anak TK, SD kelas 1 kelas 2 gitu kayak gitu kan dia nggak paham dia cuma jenuh, dia juga nggak bisa bermain kan di situ lagian begini kan, sebenarnya dia tanggung jawab besar. Dulu disepakati lembaga pendidikan itu yang umum diasuh oleh Pedanka. Yang agama diasuh oleh Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama punya Direktorat Jenderal beberapa agama, ya kan? Nah sekarang Departemen Keuangan bikin pendidikan, namanya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, ya kan? STAN. Lalu mau ditutup lagi, katanya banyak yang radikal katanya. Lah kalau rakyat Indonesia radikal semua lantaran dia lapar, apa itu rakyat mau dibubarin? Udahlah, mendingan kita nggak usah pakai rakyat. Jadi pemerintah doang gitu Pemerintah doang. Nggak ada rakyatnya, nggak usah ada. Ada rakyatnya, kan begitu. Ya kan nggak begitu. Mendingan rakyat doang nggak ada pemerintahnya daripada pemerintah doang nggak ada rakyat, siapa yang mau diperintah? Jadi kenapa tuh STAN mesti dibubarin, ya kan? Sekolah Tinggi Akuntansi Negara kan? Harus dicari jalan keluar, jangan membubarin. Katanya yang saya dengar alasannya karena radikal. Kan saya baca begitu, saya lihat di YouTube. Masa kan radikal? Sedangkan istilah radikal oleh Kementerian Agama, kalau konsisten menterinya 150 buku-buku pelajaran agama itu yang mengandung kata radikal dihapus, dihilangkan ya dihilangkan. Ini kok masih ngomong kayak gitu? Iya kan? Radikal apaan sih? Kan harus jelaskan dulu. Iya kan? Jadi kalau tahun 45 dulu nggak radikal, nggak ada misalnya Bung Tomo ya gitu kan,
Bagaimana? Betul, Be. Ya kan? Betul, Be. Harus hati-hati menggunakan kata-kata. Disinilah pentingnya kita mempelajari sejarah, Be. Iya. Memahami sejarah dari semua versi, Be ya. Dan kita bisa menelaah sendiri akhirnya kan, Be. Iya, ini pakai Zoom belajar sejarah kan susah. Penjelasannya kan, menjelaskannya pakai Zoom. Nah, itu bagaimana? Jadi akuilah gagal, salah, dan minta maaf, nggak apa-apa. Nadiem kembali ke habitatnya. Kan gitu. Apa dia asalnya ngurusin Gojek, dia urus lagi lah tuh Gojek. Iya. Menurut saya dia nggak tepat sama sekali duduk di situ. Untuk melangkahi nama jalan boleh, karena nama jalan di Blok M itu kurang Nadiemnya. Kurang Nadiem. Tapi kalau terus nggak bisa. Tapi daripada semua rakyat jadi korban, jadi goblok rakyat Indonesia ini, Be, mendingan kita kasih aja nama jalan dia nih, Be. Dekat situ kita cari gang kayak gitu, Be. Dimana? Biar ada nama situ, Be. Gimana nama jalan lagi, Kang Nadiem, kita mau pasang. Semuanya jalan pahlawan. Kalau mau juga jalan gunung-gunungan ada tuh. Iya, gunung-gunungan, Be. Ada jalan gunung, salah satu gunung. Gunung Sahari gitu, Be. Oh bukan. Jalan gunung di Blok M bekas. Oh, Blok M juga. Bekas di Jalan Pakubuwono 6. Iya. Kan ada jalan gunung-gunung di situ. Nah, itu bisa. Bisa situ, Be. Yang ada kelurahannya kalau bisa. Artinya masih ada power. Power itu penting, ya kan? Iya. Jadi ini dia gagal, sudah. Gagal. Gak ada kata lain. Nggak berhasil karena bukan pada tempatnya menaruh dia di situ. Bukan tempatnya? Bukan pada tempatnya. Dia cariin aja Menteri Negara APK, Menteri Negara Komputer kan bisa, ya kan? Iya. Bisa. Atau mungkin dijadiin lah di root BUMN, Gojek jadi BUMN misalnya gitu, Be. Bisa. Iya kan, Be? Nah, dia jago tuh di root itu, ya kan? Iya, bisa dia di situ. Jadi bukannya malah dibuat unicorn, tapi dananya itu juga asing juga yang punya, Be. Iya dong. Orang Indonesia cuma terima gajian doang, cuma terima buat jadi tukang ojek, gitu kan? Duitnya yang narik asing. Ya kalau dengan program dia Go School itu yang diuntungkan orang Indonesia, ya kan itu nggak soal. Emang yang jualan kuota siapa? Iya. Ya kan? Iya. Orang itu terbuka kok, orang tahu. Orang Indonesia tuh kagak geblek. Dia tahu bahwa yang diuntungkan ini kuota dengan proyeknya Nadiem. Kan begitu. Udah gitu, orang disuruh belajar pakai kuota, ya, Be. Abis udah lulus, suruh nonton juga, nonton video kan, Be. Beli pula, Be. Prakerja kan video-videonya disuruh beli, Be. Iya, ada prakerja. Cara orang bikin kopi, prakerja, Be, dibikin video. Iya, prakerjanya lagi masih heboh. Iya. Tapi pimpinan prakerja gajinya 77 juta. Ada tuh saya baca di YouTube. 77 juta gajinya. Iya. Itu dia. Jadi ini sebenarnya pemerintah Jokowi ya harus menghentikan pemborosan anggaran begini. Yang gini-ginian nggak ini, Be, ya? Ya kan mungkin saja ada urusan dengan tim ses zaman dulu, balas jasa, tapi tidak begini dong. Caranya yang dikorbankan anggaran. Ini udah resesi. Be, ini bukan cuma anggaran yang korbanin, Be. Ini korbanin hari rakyat, depan Be. rakyat. Masa depan generasi emas kita nih, Be. Habis sudah. Habis bikin dengan cara-cara begini. Iya, Nah, ini apa maksudnya? Ini kan yang terjadi begini hanya terjadi di zaman Mao Zedong yang dinamakan revolusi kebudayaan. Ya kan? Bener-bener, Be. Oleh 4 komplotan Shanghai. Dipimpin oleh bini mudanya Mao Zedong. Iya. Ya kalau kita lihat itu hampir sama ini. Mudah-mudahan bukan kusir ya, temu cetung, beda. Emang Mao Zedong bisa naik kuda. Ya, teman-teman semua, bagaimana pandangan kalian nih mengenai hal ini? Ini penting loh, penting banget buat kita dalami dan kita pahami. Intinya, tadi yang Babe bilang, kebijakan yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim ini mengerikan banget. Dan gue yakin lo merasakan juga semua. Banyak banget, Be, teman-teman Nana, Be, cerita ke saya, Be. Ada orang yang, teman-teman yang udah kelas anak-anak SD, karena Zoom itu kan dia cuma satu arah kameranya, Be. Jadi mereka di satu pakai komputer, satu pakai handphone, saling WhatsApp tuh di grup tuh. Kita buka mabar yuk, main online. Jadi orang gurunya lagi nerangin, mereka main game online di situ, Be. Itu dia. Ini kan ngeri banget, Be. Iya, nggak bisa dihindari. Dan guru-guru banyak banget yang keluhan, Be, ke saya, Be, ke DM Instagram saya. Ini murid-murid pada pertemuan konvensional aja banyak yang nggak memahami materi, apalagi secara daring begini. Iya, nggak mudah dengan dengan materi pengajaran yang berubah-ubah terus, ya kan, yang ada yang dihapus dan sebagainya, itu nggak mudah. Satu lagi gini, Be, ya. Ini zaman saya dulu, Be, waktu saya masih sekolah
SD, SMP, SMA itu buku itu kita bisa turunan sama senior tuh, Be. Jadi saya pakai buku ini, buku sejarahnya, adik saya masih bisa pakai buku ini. Sekarang, Be, adik saya harus beli lagi. Padahal isinya sebenarnya sama aja, Be. Enggak, isi sama aja, cuma dia rubah sampul, rubah judul, soalnya di nomor 1, nomor 3. Ini juga pemborosan loh, Be. Iya, habis kan ada mitra percetakan. Iya. Ya kan? Yang ngurus gituan. Iya. Ya nggak mudah itu mitra bertahun-tahun. Ya kalau buku mahal loh, Be. Jelas mahal. Jadi anak masuk SMA kelas pertama aja baju, seragam dan buku itu bisa habis 2,5 juta. Iya. Ya kan? Iya. Itu sekarang begitu. Makanya beda dengan zaman dulu lah kalau saya kenangkan. Dia mau ke depan, oke, lihat dong ke belakang, lihat zaman dulu. Zaman dulu kok sukses. Pendidikan zaman dulu kalau mau keren ngomong kan menghasilkan Ridwan Saidi. Oh iya. Iya. Lu menghasilkan apa? Iya. Itu. Iya kan? Apapun. Iya. Iya enggak? Iya. Walaupun yang Ridwan Saidi anak FISIP, tapi memahami dari segala unsur nih, Be, ya. Iya, sejarah hukum lah. Sejarah hukum, Be. Militer. Iya. Itu karena berkat pendidikan, bukan hebatnya saya semata. Iya. Pendidikan yang digelar pada zaman sebelum Gestapo, dari awal kemerdekaan. Jadi pendidikan itu sebenarnya adalah bagaimana kita menciptakan pola untuk membuat pola pikir. Betul. Anak, ya, Be, ya. Itu namanya membentuk bekal pola hidup. pikir. Itu namanya bekal hidup. Kita cuma kasih, gue ongkosin lo jajan pergi ke sekolahan untuk lo dapat bekal hidup. Yeah. Bekal hidup, nggak tahu nanti kita menjalani hidup yang seperti apa. Iya. Karena kita nggak tergantung diploma. Iya. Ini kan dia bikin sekolahan yang kayak masa depan anak tergantung dari diploma. Iya. Belum tentu juga dia dapat diploma kalau kayak gini, anak-anak dibikin kayak gini. Iya. Jadi ini merusak. Iya. Merusak. Kan Babe kan di UI FISIP dulu kan, Be, ya. Babe akhirnya kan terbentuk pola pikir di situ kan. Di saat Babe kuliah kan ada bentukan pola pikir itu kan, Be, ya. Akhirnya Babe menikmati pembahasan sejarah, menggali sejarah, hukum dan lain-lain itu. Sama juga kayak misalnya kayak saya kan di UI teknik nih, Be. Saya juga kan akhirnya menikmati dengan banyak diskusi sama Babe. Tapi pola pikir kita kan sudah ada kan, Be, terbentuk. Pola pikir pada Babe kuliah di FISIP, saya kuliah di teknik. Ya sebenarnya satu proses akibat gaul. Iya. Ini anak-anak kagak boleh gaul. Gak bisa, Be. Bagaimana? Kita kan gaul dari kecil. Gaul sama kota. Gaul sama kota. Iya. Nah, teman-teman coba tulis komentar kalian di bawah. Apa kendala kalian mengenai pendidikan yang ada saat ini? Apakah menurut kalian Menteri Nadiem masih cocok menjabat di posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini? Tulis di komentar, cocok nggak beliau itu menjadi menteri? Jangan lupa sebarkan video ini kalau ini bermanfaat. Subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.